Pertanyaan yang kedua malam ini tentang keintiman dari Aji mungkin ya, Aji Cahyo. Bagaimana cara memulai percakapan pada saat PDKT? Oke, ini konteksnya PDKT. Supaya ada keintiman dan berhubungan supaya ada chemistry. Oke, konteksnya PDKT nih. Oke, gimana cara memulai percakapan pada PDKT supaya ada keintiman, ada chemistry? Kamu nanyanya keintiman atau chemistry? Ayo, saya mau nanya nih, Aji Cahyo, kamu nanyanya keintiman atau chemistry? Karena itu dua hal yang berbeda, ya kan? Chemistry biasanya itu diartikan dengan asik, nyambung gitu loh, kayak seru, kayak contohnya ya, kayak ada sesuatu yang kalau sentuhan badan tuh kayak ada listriknya gitu loh. Kayak gitu tuh, kayak ada sesuatu yang luar biasa, waktu berlalu dengan sangat cepat di antara kalian tuh chemistry. Bisa di situ, ya kan? Nah, kalau keintiman lain lagi. Keintiman itu nggak selalu menggebu-gebu kayak gitu. Keintiman tuh sesuatu yang deep. Namanya juga intim. Sekali lagi saya baca ulang apa yang ada di KBBI. Intim itu artinya akrab, karib, rapat, gitu, atau dekat. Kalau saya sering bilangnya dalam. Intimacy itu dalam. Kalau kamu nanya gimana caranya memulai percakapan supaya dalam, nah percakapan yang dalam itu tidak dimulai dengan ngomongin yang dalam-dalam. Percakapan yang dalam itu dimulai dengan ngomongin yang ringan-ringan, yang sederhana, kayak ngomongin tentang harinya dia, ngomongin tentang minatnya dia. Nah, misalnya dia minatnya suka Korea, ya, dia suka nonton drama Korea ataupun K-pop dan sejenisnya. Dimulai dari pertanyaan sederhana kayak, kamu kenapa suka sebut nama satu grup K-pop apalah atau film tertentu? Terus dia bilang, iya soalnya mereka lucu gini, ceritanya juga bagus, atau mereka jago nari, atau mereka ganteng-ganteng, atau apalah, dia bilang kayak gitu. Nah, terus tanya sama dia, ini mulai dalam nih ya, mulai dalam nih, ini kayak mulai menapak ke tempat yang lebih dalam, nanya sama dia, oh, kalau kamu ngelihat cowok-cowok yang ganteng kayak gitu, yang kayaknya punya talent nari, suaranya bagus, badannya juga bagus, kamu ngerasa apa sih kalau ngeliat mereka? Nah, itu mulai dalam tuh, ya kan? Atau kalau misalnya kamu bisa nikah sama salah satu aktor Korea itu, apa yang kamu bayangkan yang akan terjadi di masa depan kamu? Itu mulai dalam tuh. Ya kan? Padahal pertanyaan awalnya cuma nanya apa sih aktor atau seleb atau film favorit kamu, awalnya di atas, lalu mulai turun ke bawah. Apa yang akan terjadi? Ya, cara memulainya gitu, mulai dari area-area yang ada di atas-atas aja, minatnya dia, sesuatu yang dia pakai, sesuatu yang dia sering sebut di media sosial atau di obrolan sehari-hari, ngomongin tentang apa namanya, hobinya dia juga, ngomongin tentang latar belakang kuliahnya dia, itu yang di atas-atas tuh. Nah, berdasarkan jawabannya dia, coba tarik ke bawah. Ya, tarik ke bawah. Nah, itu namanya intim. Nah, pada saat lagi ngomong intim, nggak selalu asik bentuknya, ya. Karena beda sama chemistry. Kalau chemistry itu seru gitu loh, kayak seru banget, ketawa-ketawa. Nah, kalau intim itu memang ada ketawanya juga, cuman bukan blahahaha, bukan fun suasananya. Intimacy itu bukan sesuatu yang sifatnya lebih ke arah ketawa-ketawa fun. Yang ketawa-ketawa fun tuh mungkin adanya di chemistry, gitu loh, asik, seru dan segala macam. Tapi kalau intimacy itu sesuatu yang deep, sesuatu yang personal, yang akrab, dalam, rapat, sesuatu yang sifatnya privacy. Nah, ya, kalau kamu dengar kata chemistry, kamu ngerasa chemistry tuh nyambung nggak sama kata privacy? Nggak kan? Chemistry di mana, privacy di mana? Kadang-kadang bisa nyambung sih, chemistry sama privacy itu nyambung. Tapi biasanya chemistry sama privacy itu bukan sesuatu yang sinonim. Sementara intimacy and privacy itu lumayan deket, ada benang merahnya. Nangkap ya? Siapa namanya? Aji Cahyo, nangkap ya? Jadi itu caranya memulai percakapan pada saat lagi di PDKT. Mulai dari atas-atas dulu, lalu kamu gali ke bawah pelan-pelan. Cuman saya mau ngasih tahu, kalau lagi PDKT sebaiknya nih ya, saya sih rekomennya gitu, nggak usah ngomong ke dalam, percuma, nanti aja
ngomong dalamnya kalau udah sampai sampai mendekati pacaran atau setelah pacaran, lebih seru di situ. Nah, jangan ngomong intimacy juga kalau di chatting, ya. Ngomong intimacy itu nanti aja kalau udah ketemuan di kencan, disimpan juga di kencan yang keempat mungkin, atau di kencan yang kesekian mungkin, atau di jadian aja. Saya sih lebih suka di jadian. Kalaupun mau di kencan PDKT, mungkin di kencan kedua, ketiga, tiga atau empat, jangan di kencan pertama. Kenapa? Karena kencan pertama kita akan menciptakan chemistry, ketawa-ketawa, lucu-lucu, ledek-ledekan, bercandaan, yang seperti itu, supaya dia mau lagi. Nah, kalau kencan satu itu lucu-lucu ketawa-ketawa, kencan dua lucu-lucu ketawa-ketawa, kencan tiga kita munculkan sesuatu yang berbeda. Kita ngomong ke dalam. Kali ini kita agak serius istilahnya. Walaupun bukan serius membosankan kayak ceritakan apa yang kamu ada di mana dalam 5 tahun lagi. Bisnis apa yang ingin kamu? Nggak kayak gitu. Itu bukan intimasi, itu interview kerja itu. Ya, jadi bentuknya seperti itu. Kalau misalnya mau ngobrol tentang intimasi, disimpan pada saat perkencanan atau pada saat pacaran, ya.